di luar dugaan banget teman-teman semuanya. Saya rasa ya konten kreator, konten-konten edukasi tentang pinjaman online belum ada yang pernah membahas tentang hal ini. Saya aja ya, yang cukup lama teman-teman, menurut saya ini cukup lama, hampir 7 tahun saya ada di YouTube. Saya baru menemukan ya resikonya seperti yang disampaikan oleh follower saya ini. Tadinya saya agak kaget teman-teman semuanya, ini gimana, ini berat banget ya, ini bukan perkara DC datang ke rumah penyebaran data dan segala macam gitu loh. Tapi Assalamualaikum, ini saya mau nanya nih, saya kan lihat berita di CNBC Indonesia yang di websitenya terkait galbal pinjol. Emang iya kalau kita galbal pinjol itu bisa sampai susah? Nah, sialan, kau tunggu malam ini kukirimkan orang untuk hanguskan kau sekeluarga. Siang ini ingat data orang satu kakak dengan kau lengkap di sini. Jika kau tidak selesaikan sekarang di aplikasi, kalian sekeluarga yang kita selesaikan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah selalu menyempatkan waktu untuk hadir di channel ini, mencari informasi-informasi terbaru, updatean terbaru juga seputaran pinjaman online. Kira-kira dampak seriusnya di depan nanti apa ya? Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di channel ini selalu mendapatkan manfaat di balik video-video yang kita sajikan. Oke, kali ini teman-teman semuanya, ini tentang resiko berat dan paling berat. Kalau menurut saya ini sangat berat dan paling berat ya. Mungkin ini di luar dugaan dari teman-teman semuanya. Anda yang galbay pinjol, yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan tentang satu resiko ini. Bahkan saya pribadi teman-teman semuanya, 7 tahun saya mengedukasi, tidak pernah terpikirkan tentang resiko ini sama sekali. Tapi kali ini gitu loh, ada salah satu dari subscriber saya atau follower saya di Instagram, dia mendapatkan satu informasi yang mana dari media online ya, yang membuat dia sangat khawatir, yang membuat dia sangat ketakutan gitu loh. Mungkin teman-teman ini di luar dugaan Anda. Ini bukan perkara asli, bukan perkara DC datang ke rumah, bukan perkara data Anda disebar, tapi ada yang lebih serius dari hal itu teman-teman. Bisa tonton sampai habis. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas videonya, seperti biasa teman-teman semuanya, boleh disupport dulu channel ini, boleh didukung dulu channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang ya, saya makin semangat lagi memberikan solusi dan motivasi buat Anda. Di luar dugaan banget teman-teman semuanya. Saya rasa ya konten kreator, konten-konten edukasi tentang pinjaman online belum ada yang pernah membahas tentang hal ini. Saya aja ya, yang cukup lama teman-teman, menurut saya ini cukup lama, hampir 7 tahun saya ada di YouTube. Saya baru menemukan ya resikonya seperti yang disampaikan oleh follower saya ini. Tadinya saya agak kaget teman-teman semuanya, ini gimana, ini berat banget ya, ini bukan perkara DC datang ke rumah penyebaran data dan segala macam gitu loh. Tapi malah di luar dugaan kita gitu loh teman-teman. Coba lihat dulu di sebelah saya teman-teman, ini ada satu berita yang mana di sini ya, ini dari CNBC Indonesia. Ini berita ditulis tahun berapa saya juga kurang tahu, saya juga nggak update lagi tentang berita-berita seperti ini teman-teman. Tapi yang jelas saya melihatnya, tapi follower saya begitu ketakutan ya. Di sini kita ambil penggalannya saja teman-teman, biar lebih cepat dia, nggak berbelit-belit kita. Jadi jangan anggap enteng bahwa sekedar melepaskan tanggung jawab, menghindar bayar ke fintech lending atau pindar, kemudian hidup tenang, ucap Indrianto ya. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Komersil Idiscor Wahyu Trenggono, yang mengatakan setiap individu harus menjaga dan melakukan pengecekan rekam jejak kredit atau skor kredit untuk menghindari kesulitan mendapatkan pendanaan. Kredit scoring harus kita jaga karena dampaknya sangat luas. Nanti tak bisa dapat kerja, susah cari kerja, cari jodoh juga susah kalau nilainya jelek ya, ujar dalam acara AFVI Jurnalis Workshop Bandung beberapa saat yang lalu.
Dengan beberapa resiko gagal bayar, sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati ketika memutuskan meminjam uang di layanan pinjol. Pastikan Anda yakin bisa membayar uang yang dipinjam. Teman-teman ketemu risiko beratnya ada di mana? Risiko yang di luar dugaannya ada di mana? Yang tahu isi dulu dong di kolom komentar. Sebelum saya lanjutkan membahasnya, boleh diisi dulu, kan sudah saya bacain tuh. Apa kira-kira yang di luar dugaan Anda yang Anda dengar barusan? Isi di dalam kolom komentar. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan berita ini, ada satu follower saya yang mana dia begitu sangat ketakutan. Ya, dia menyampaikan sama saya seperti ini. Assalamualaikum, udah Medi, Ambo mau tanya. Ambo lihat di berita CNBC Indonesia terkait galbay pinjol. Emang iya udah kalau kita galbay pinjol itu bisa sampai susah cari jodoh? Benarkah itu Bang? Terima kasih, mohon balasannya. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dengerin voice note-nya. Assalamualaikum, ini saya mau nanya nih. Saya kan lihat berita di CNBC Indonesia yang di websitenya terkait galbay pinjol. Emang iya kalau kita galbay pinjol itu bisa sampai susah cari jodoh atau susah nyari kerja gitu? Bener gak kira-kira itu? Mohon penjelasannya dan mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengarkan teman-teman semuanya. Ini di luar dugaan saya banget loh pertanyaan dia gitu loh. Jadi jodoh dengan BI checking apa hubungannya sih? Setahu saya jodoh ini di tangan Tuhan gitu loh, bukan di tangan BI checking. Sejak kapan Tuhan menjodohkan si A dengan si B itu dari ketentuan BI checkingnya? Ini kayak ada yang aneh-aneh. Ini hampir sama dengan pernyataan Menteri Keuangan kita yang lama, Ibu Sri Mulyani, yang menyampaikan pajak ya sama dengan sedekah, atau pajak sama ibaratkan Anda membayar sedekah atau zakat. Kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Gitu lah. Jadi ini hampir sama saya rasa, cuman berbeda versi aja gitu. Ini buat temanku atau abangku ataupun siapapun itu, dan dia meminta saya kalau bisa berikan solusinya Bang gitu loh. Jodoh ini di tangan Tuhan. Jodoh, umur, rezeki itu Tuhan yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia hanya berusaha. Ya, setiap manusia itu pasti sudah ada jodohnya, dan kita ini dilahirkan berpasang-pasangan juga. Yang penting tetap optimis aja, nggak usah pesimis juga gitu loh. Soal yang disampaikan dalam berita CNBC tadi, yang menyampaikan di sini, dia menyampaikan credit scoring harus kita jaga karena dampaknya sangat luas. Nanti tak bisa dapat kerja, susah cari kerja, cari jodoh juga susah kalau nilainya jelek. Ya mungkin maksud dia, kenapa cari jodoh susah? Kalau nilainya jelek kan hutang kita di mana-mana tuh. Otomatis nanti takutnya orang yang mau dengan kita, dia lihatin itu debt collector bolak-balik datang ke rumah. Mungkin itu maksud dia. Tapi jodoh nggak ada hubungan dengan perkara BI checking gitu loh. Ya nggak ada hubungan dengan hal itu. Jadi jangan pernah memikirkan sesuatu yang tidak jelas kepastiannya, tidak jelas kebenarannya dan segala macam. Jadi saya itu cukup kaget juga tadi teman-teman semuanya gitu loh, ketika ada promosi, ada pertanyaan yang seperti ini. Terus sampai saya bilangin jodoh di tangan Tuhan, bukan dari BI checking. Dia bilangin itu berarti kabar hoax itu ya. Udah, ya jelas dong gitu loh. Kenapa ketakutan banget? Abangnya belum dapat jodoh ya. Kalau abangnya belum dapat jodoh seperti yang saya sampaikan tadi, saya tanya, abang belum ada jodoh, perlu saya bantu promosi? Katanya nggak ada masalah. Nanti teman-teman boleh diikutin juga Instagramnya, biarlah saya pamerin Instagramnya di sini. Mudah-mudahan abang ini dapat jodoh biar dia nggak ketakutan. Sejelek apapun BI checking abang, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Nama Instagramnya Afrinal Kadrian teman-teman. Nanti saya pajang, teman-teman bisa follow juga. Mana tahu ada yang tertarik untuk bertanya atau ada yang tertarik untuk berdiskusi juga dan segala macam ya.
Dia bilangin terus ada juga yang nggak bisa dapat kerja gara-gara skor kredit macet. Oke, kalau soal dapat kerja sih oke-oke aja. Kalau kita berharap bekerja di bank atau di leasing dan segala macam, dan setiap bank atau leasing mempunyai ketentuan harus mempunyai skor kredit yang bagus, ya oke-oke aja. Kemungkinan ketika skor kredit kita menurun atau cacat, pernah kita ada riwayat cacat dan segala macam, mungkin berpotensi kita tidak diterima di tempat kerja itu. Ini hanya berlaku untuk bank saja, bank dan leasing gitu lah ya. Kalaupun ada perusahaan-perusahaan lain yang begitu, ya itu pun tidak menyeluruh ya. Dan habis itu, tapi kalau selain bank apa minta slik OJK juga udah enggak lah ya. Itu kan sudah disampaikan juga oleh Menteri Ketenagakerjaan, tidak semua perusahaan menerapkan slik. Oke, teman-teman semuanya, gimana menurut Anda? Anda ada juga yang ketakutan kalau slik kita jelek, kita sulit mendapatkan jodoh. Yang ketakutan juga boleh isi di dalam kolom komentar, teman-teman, sebelum kita next, kita lanjutkan untuk membaca pertanyaan berikut. Oke, ini untuk berikutnya ya, teman-teman semuanya. Ini datang dari salah satu follower saya juga. Nanti teman-teman semuanya yang mau bertanya juga dengan hal ini, yang mau konsultasi juga sama saya melalui Instagram juga boleh. Silahkan di follow Instagram saya @medibroni, teman-teman. Kalau Anda pengen nelpon pribadi juga dengan saya juga boleh. Anda bisa menjadi membership di sini, pilih gabung dan ambil paling bawah, berbicara dengan Medi Broni langsung ya. Di sana ada nomor WhatsApp saya. Oke. Ini mana ini? Pak, ini ya, anjing anak sialan. Kau tunggu malam ini kukirimkan orang untuk hanguskan kau sekeluarga. Siang ini ingat data orang satu kakak dengan kau lengkap di sini. Jika kau tidak selesaikan sekarang di aplikasi, kalian sekeluarga yang kita selesaikan. Ini ancaman-ancaman sampah yang tidak perlu digubris juga, teman-teman. Dan mereka tidak menyebutkan nama aplikasi kok, ya. Bang, saya mau info pagi ini, saya ada tawaran dari pinjol yang saya galbel 8 hari. Dari WA itu ada penawaran pelunasan penuh tanpa denda atau cicilan 50% tanpa denda juga. Oke, tanpa denda sih oke-oke aja gitu loh. Tapi bunganya gimana? 50% dari denda. Denda aja telat 1 hari dihitung 1 bulan. Ya kan? Kadang ya kalau kamu mampu ya coba selesaikan. Tapi kalau tidak mampu, coba dinegosiasi lagi berapa tingkat kemampuanmu. Nggak mampu juga ya persetan. Masalahnya saya juga lagi nggak punya uang sama sekali, ya sudah berarti persetan dengan hal itu. Untuk WA, telepon seluler dan SMS juga sudah saya atur untuk tidak terima WA dari DC-DC yang biasa teror di HP. Walaupun kadang di WA tetap saja ada pesan masuk, tapi tidak sesering pas awal-awal saya galbay. Oke. Saat ini saya masih berusaha menata hidup saya lagi, pekerjaan saya lagi, keuangan saya lagi, dan semuanya saya mulai dari nol lagi. Saya lagi berusaha berdamai, berusaha bangkit lagi, walaupun tetap yang namanya hutang pasti aja kepikiran terus, kepikiran hutang dan risiko lainnya. Oke. Pemikiran-pemikiran yang seperti ini kan memunculkan rasa kecemasan, rasa kekhawatiran, rasa kepanikan terlalu berlebihan gitu loh. Jangan terus-terusan memikirkan hal buruk terjadi di masa depan, tapi coba cari hal yang paling menyenangkan di hari ini saja. Ya, supaya kamu lebih rileks, supaya kamu lebih santai gitu loh. Karena kalau kita paksakan memikirkan hal buruk di kemudian hari, ini kacau gitu loh. Jadi setiap hari hidup kita melangkah itu penuh dengan ketakutan. Kita ketakutan dengan hari esok, ketakutan dengan cerita panjang dan segala macam. Coba cari sesuatu yang menyenangkan hari ini saja. Ya, dengan begitu kamu bisa santai dan kamu bisa melihat lagi tuh peluang-peluang buat ke depannya ya. Habis itu balik lagi dengan pembahasan saya kali ini. Kadang saya kepikiran buat gali lubang tutup lubang, tapi saya masih berusaha buat nahan diri untuk nggak gali lubang tutup lubang. Nggak perlu, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Hutang yang ada aja kita kesulitan membayar, gimana lagi kita bentuk hutang yang baru. Ya, ini harus ditanamkan teman-teman semuanya, karena kalau Anda masih memaksakan diri untuk gali lubang tutup lubang, yang hancur diri Anda teman-teman semuanya. Ya, makanya tahan, kontrol emosi kita, jangan sampai kita terpedaya lagi nih untuk menggali lagi. Kalau masih dengan konsepnya hutang, kenapa nggak kita hadapi aja hutang yang hari ini? Kenapa perlu kita buka hutang baru untuk menyelesaikan hutang lama? Kan sama aja. Ya kan? Bagusan di satu sisi aja gitu loh. Tinggal kita berusaha, bekerja, prepare uang kita dengan benar, ya sudah, nanti kita negosiasi. Ada solusi atau bisa kasih pencerahan ke saya nggak Bang, untuk saya tetap harus melakukan apa dan bagaimana? Yang harus kamu lakukan adalah bekerja dan berusaha.
Itu yang harus kamu lakukan, bekerja dan berusaha. Jangan pernah sesekali kamu berpikir ada dorongan dan kamu semangati untuk gali lubang tutup lubang. Jangan pernah sesekali kamu pikirkan hal ini dan kamu lakukan. Kalau sempat ini kamu pikirkan terus-menerus dan kamu lakukan juga, percaya sama saya, kamu akan lebih hancur daripada hari sekarang. Ya, karena gali lubang tutup lubang itu bukan solusi. Gali lubang tutup lubang itu lebih mengantarkanmu pada kehancuran yang lebih dalam. Lebih baik kamu berhenti bayar pinjol daripada kamu gali lubang tutup lubang, karena nggak akan pernah selesai. Habis itu lagi, jujur saya nggak apa-apa banget kalau cerita saya ini dijadikan bahan untuk materi konten YouTube abang. Oke, setidaknya saya bisa cerita keresahan saya ini ke orang-orang yang jadi saya pendam sendiri. Karena saya masih bingung buat cerita ke keluarga, karena saya termasuk yang tulang punggung keluarga. Orang tua saya nggak ada yang kerja dan udah sakit-sakitan. Makanya saya yang harus hadapin semuanya sendirian. Ya nggak apa-apa juga kalau kamu sudah tahu kamu tulang punggung keluarga, ya mau tidak mau kamu pukul sendiri gitu. Tapi jangan kamu jadikan masalah ini beban berat. Ingat loh, kamu ini adalah tulang punggung keluarga, jadi masih banyak yang perlu kamu nafkahi, kayak orang tua nggak bekerja, sakit-sakitan dan segala macam. Kamu harus fokus di sana. Jadi kalau kamu terhanyut dengan satu masalah ini, masalah yang lain akan terbuka. Salah satunya kamu tidak akan mampu membiayai keluargamu, kamu tidak akan mampu memberi makan orang tuamu, kamu tidak mampu mengobati orang tuamu kalau kamu terfokus dengan masalah ini. Ya, ini bukan berarti kita harus menghindar dari masalah ini, tidak, tapi kita hadapi sambil pelan-pelan kita melihat peluang lagi di mana saya bisa mendapatkan uang. Kalau untuk risiko galbay pinjol kita sama-sama sudah tahu. Di luar dari slik OJK ya kita setiap hari diancam, kita ditekan, kita dicaci maki, dihina dan segala macam. Ya. Tapi yang jelas secara tertulis ya sudah, itu masuknya ke slik gitu loh. Masuknya ke BI checking. Di luar dari itu nggak ada. Ini mana lagi ini? Di sini saya sarankan tadi dia kalau memang tidak mampu ya putus komunikasi. Tapi dia mentalnya kayaknya bagus gitu loh. Jadi nggak perlu juga dia memutus komunikasi. Nggak perlu ganti nomor, nggak perlu hapus WA dan email. Karena mentalnya bagus kan. Tapi kalau mentalnya tidak bagus tadi, malah akan menambah drama, menambah kepanikan, kesetresan yang terjadi. Ya mau tidak mau putus komunikasi. Saya mikirin resiko kalau saya ganti nomor bang. Soalnya alhamdulillah sejauh ini saya belum ada info dari nomor yang kontak saya. Kalau mereka kontak pinjol mengenai galbay saya, dan mudah-mudahan nggak akan chat random kontak saya. Chat random kontak-kontak itu sebenarnya itu jarang terjadi hal-hal seperti itu. Tapi entah kenapa pemikiran kita selalu dibuka jalannya untuk memikirkan hal itu gitu loh. Padahal faktanya itu belum tentu terjadi. Dan belum pasti juga itu akan terjadi sama diri kita juga, belum pasti gitu. Tapi entah kenapa kita membuka jalan untuk memikirkan hal yang buruk itu. Harusnya kita selalu menjadi optimis, kita selalu positive thinking. Harusnya itu lebih menyelamatkan teman-teman. Dan dengan saya nggak ganti nomor, semoga mereka pinjol nggak menganggap saya kabur. Karena saya bukan mau kabur, tapi saya butuh waktu untuk menata kembali keuangan dan hidup saya. Dan sebagai buktinya saya mau menghadapi risiko galbay saya, tapi memang saya sudah tidak merespon sama sekali kontak dari mereka. Kita mengganti nomor, menghapus WA atau email itu bukan kabur. Gimana caranya kita kabur? Orang data kita lengkap kok di sana. Ada KTP, ada alamat yang valid dan jelas. Kita mengganti nomor itu ada alasannya. Kalau kita sudah dicaci maki, kita sudah dihina, yang menimbulkan efek yang sangat luar biasa pada kita, ya lebih baik komunikasinya kita putus. Kita di WA setiap hari membuat pemikiran kita nggak tenang, ya lebih baik komunikasinya kita putus. Itu tujuannya gitu. Ini bukan soal kita menghindar dan segala macamnya, tidak gitu loh. Ini yang harus teman-teman tanamkan ya. Jadi jangan teman-teman beranggapan, oh kita mengganti nomor nanti dibilangnya kabur dan segala. Kalau bahasa desa yang kita dengarkan semuanya bisa aja gitu. Tapi faktanya kita mengganti nomor karena kita nggak mau lelah sendiri berpikir setiap saat. Kita memikirkan sesuatu yang nggak jelas, jantung berdebar, perasaan nggak enak. Ini yang mau kita batasi. Tapi sejauh mentalmu aman, mentalmu baik-baik saja, ganti nomor tidak terlalu penting. Ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan penjelasan saya kali ini itu bisa membantu teman-teman semuanya, terutama yang tidak mampu atau tidak sanggup bayar pinjol. Mungkin dari saya segitu dulu teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk disupport channel Solusi Utang. Semoga aja channel ini terus berkembang dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.